Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah al-hadis, sadaqallahu azim. Hadatil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kiai Haji M. Jaim Ahmad Maksum. Beliau selaku Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem, Jawa Tengah. Beliau juga cucu pendiri Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Maksum Ahmad yang kami taati. Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Peresmian Masjid Amanah yang terletak di Dusun Sumberjo, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Yang terhormat Sohibul Hajah Bapak Bambang Haryono sekeluarga. Bapak Ibu hadirin tamu undang yang berbahagia, kita masuki jenjang mata acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Membacakan surah Al-Isra ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dilanjutkan surat At-Taubah ayat 18 sampai ayat 19. Kepada Al-Ustadz Misnadin disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa lam yakhsha illa Allah فَسَأُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Sadaqallahul azim. Sambutan Ketua Panitia Peresmian Masjid Amanah yang akan diantarkan oleh Bapak Haji Kasmidi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim,
para ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji M. Jaim Ahmad Maksum selaku Ketua Umum MP3I Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia, juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem, Jawa Tengah, juga sebagai pendiri NU, cucu pendiri NU Kiai Haji Muhammad Maksum yang saya muliakan. Selanjutnya kepada Bapak Bambang Haryono sekeluarga berserta kru PT DAB Nusantara yang saya banggakan. Juga kepada Camat Sumber Baru yaitu Bapak Murti Hartono SH atau yang mewakili, Kapolsek Sumber Baru Fahtur Rahman SH atau yang mewakili, dan Ramil Sumber Baru Bapak Aliyil Abror atau yang mewakili, kebetulan hadir Bapak Kepala Urusan Agama Sumber Baru Bapak Khalil SPDSI atau yang mewakili, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumber Baru Bapak Haji Taufik Sam MPD atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa Yosorati Bapak Abdul Hamid beserta Ketua BPD Desa Sumber Baru, Bapak Kepala Desa Roh Tengah Bapak Didi atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa Sumber Agung Bapak Tugiran alhamdulillah hadir, dan para ketua RT RW dari RW 26 sampai dengan RW 33 Dusun Sumberjo Desa Yosorati yang saya cintai, dan para undangan yang hadir pada acara ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang hormati, saya mewakili teman panitia pelaksana kegiatan, juga sebagai Ketua Takmir Masjid Amanah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran para undangan dalam acara peresmian Masjid Amanah ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian dicatat sebagai amal ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita masuki jenjang mata acara berikutnya, sambutan Sohibul Hajah, sambutan tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Haryono, dilanjutkan dengan pemberian tanda terima kasih kepada pelaksana pembangunan Masjid Amanah yang akan diwakili oleh koordinator pelaksana pembangunan Masjid Amanah Bapak Adi Suwanto dan kawan-kawan. Bapak Adi Suwanto dan kawan-kawan dipersilahkan untuk menuju ke podium ini untuk mendampingi Bapak Bambang Haryono untuk persiapan menerima tanda terima kasih atas pembangunan Masjid Amanah. Kepada Bapak Bambang Haryono disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya cintai, sahabat saya, saudara saya, guru saya, Kiai Haji Jaim dari Lasem, yang tadi sudah disebutkan jabatannya bertumpuk. Alhamdulillah sakit rawuh. Sugeng rawuh Pak Profesor Edi dari Malang jauh-jauh sempatkan hadir ke sini. Sugeng rawuh Pak Dan Ramil yang langsung, Pak Kapolsek ada yang wakili dan yang lain, dan para Pak Yai yang sudah hadir pada siang ini, dan tidak lupa juga saudara saya jauh-jauh dari Surabaya, Sugeng rawuh sedaya Bapak Takmir Masjid
Rodatul Falah, dan seluruh warga RW 11 Kerberaun Surabaya yang sudah hadir, insya Allah dengan 3 bis, 4 bis protes, ada yang bilang 4 bis, alhamdulillah. Sugeng rawuh sedaya, Pak Kepala Desa, Pak Hamid, matur nuwun rawuhipun, beserta seluruh warga Dusun Kebraon, RW 26 sampai dengan 33. Alhamdulillah sudah Sumberjo RW 26, RW sampai dengan 33, Dusun Sumberjo, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, lengkap. Alhamdulillah juga kami akan kehadiran sahabat-sahabat lama, para pensiunan petrokimia dulu yang hadir dalam 1 bis juga, insya Allah kayaknya sudah datang apa belum. Matur nuwun saya ucapkan semuanya atas kehadiran Bapak-bapak. Di sini ada keluarga besar kami, keluarga besar Bapak Ahmad Dai Joyo Semito yang tinggal di Dusun Sumberjo ini, Pak Hamid, Pak sebagai kepala desa sejak tahun 1928. Dari 2 orang beliau ini sampai sekarang sudah terkumpul putra putri, cucut, buyut, cicit. Kalau siap tahun hari raya itu berkumpul sekitar 128 cacah jiwa. Matur nuwun kehadiran sedaya, sederek-sederek dan keluarga besar karyawan kami DWT-DAB beserta jajaran yang ada. Nyuntuko itu ada yang datang? Bu, belum belum. Kurang 1 mobil. Sampun, biar nyusul. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kejadian waktu panas-panas bisa berkumpul pada siang ini dalam rangka insya Allah kami berencana untuk menyerahkan masjid yang sudah kami bangun dengan instan, boleh dibilang, atas upaya dari beliau-beliau di sebelah saya ini. Saya datangkan dalam waktu 7 bulan 3 minggu dari mulai awal kebun durian tadinya Pak, kami rubah menjadi masjid. Karena menurut Gus Jaim tadi, kalau durian itu paling 20 tahun gitu kan. Tapi kalau masjid insya Allah kami sekeluarga dapat syafaat barakah dari Allah sepanjang masa. Amin. Itu yang harapan kami. Dalam kesempatan ini kami juga maturkan terima kasih sekali atas partisipasi sederek-sederek Tonggo Teparo Pak. Saat kami membangun, ada yang kirim minuman, ada yang kirim makanan. Matur nuwun sedaya Bapak Ibu tetangga kita ini atas kepeduliannya untuk bersama-sama mewujudkan masjid yang sedang kita nikmati saat ini. Kami namakan Masjid Amanah, karena kami menganggap bahwa adanya masjid ini bagi kami amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah, kami salurkan untuk membangun masjid ini demi kepentingan masyarakat Islam di Dusun Sumberjo maupun secara umum masyarakat Islam di Indonesia. Saya kira secara garis besar itu yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan ini kami juga akan menyerahkan pengolahan masjid ini kepada takmir, sekaligus kami hibahkan untuk dimanfaatkan oleh umat Islam. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan satu
penghargaan. Pertama pada Pak Mongsid, arsitek yang membantu saya mewujudkan masjid ini. Kami juga sejak awal tidak bisa membayangkan bahwa akhirnya masjid ini berbentuk demikian. Bangun, merencanakan, berjalan, durung maris yang direncanakan, oh rubahan begini saja. Untungnya beliaunya kuat melek. Sehingga pagi mau dibangun, pagi mau dihitung, hitungannya belum selesai. Matur nuwun Pak Mongsid. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada komandannya, pelaksana di lapangan, yang kebetulan keponakan putra dari kakaknya nyonya, Pak Guru, kepala sekolah yang ahli profesi menjadi kontraktor, yang kerjaannya juga bangun masjid. Semua Allah yang nuntun Pak. Kerentek kita bangun, saat itu juga tanya ponakannya, Le, ono arsitek gak? Ada Pak, Le, gitu kan. Ada boleh. Namanya siapa? Pak Mongsid. 2 jam saya sudah dapat hubungan sama Pak Mongsid. Dan dalam waktu 2 minggu, dena awal sudah jadi. Dalam waktu 1 bulan, peletakan baru pertama pada tanggal 14 Juli 2022 dimulai dengan menggali fondasi sekian banyak itu dibantu oleh bapak-bapak warga Dusun Kebraun. Dusun Sumberjo. Nyun duka, apalin Kebraun terus nyun duka. Maklum, 2 dunia, Kebraun Sumberjo. Matur nuwun. Sugeng rawuh teman-teman terong, monggo silakan di dalam. Untuk itu saya bersama keluarga akan memberikan partisipasi tanda tali AC kepada beliau-beliau yang terlibat. Semuanya peserta yang ikut membangun kurang lebih 32 orang yang sudah kita hadirkan sebetulnya. Tapi kalau 32 kita suruh jejer ke sana, kasihan kepanasan. Saya mohon untuk perwakilannya aja yang ada. Untuk itu saya mohon bantuan Bu Bambang untuk memberikan tali AC tersebut pertama-tama kepada arsitek kita, Bapak Mongsid, agar menerima seikhlasnya jumlah dari kami. Jangan dilihat nilainya Bapak, lihat manfaatnya, lihat barokah Bapak bantu mewujudkan masjid ini sampai dengan jadi, dengan instan juga. Untuk itu monggo saya harapkan supaya langsung bisa seadanya Pak, monggo Pak. Matur nuwun. Nggih. Muga-muga barokah, nggih. Kedua, Pak Adi Suwarto atau Pak Guru, matur nuwun. Pak Adi, Pak Gandung, Pak Didik Sunyoto, koordinator atau kepala tukangnya, yang beliau tidak lelah untuk membantu kami mewujudkan ini. Matur nuwun Pak Nyoto. J. Yang terakhir kami sampaikan kepada Pak Mokhtar yang kebetulan juga tetangga masjid ini, yang beliau juga tukang, yang beliau juga saya membantu terlaksana masjid ini. Matur nuwun Pak Mokhtar. Matur nuwun. Oke. Untuk yang lain jangan khawatir, sudah di Pak Guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang ada pada kesempatan hari ini dengan adanya Masjid Amanah ini dapat bermanfaat untuk umat Islam Sumberjo. Dan pada umumnya sugeng rawuh Pak Kapolsek, Pak Fatkur, agar masjid ini bisa dimanfaatkan menyongsong bulan suci Ramadan yang kurang 3-4 hari lagi. Insya Allah bersama-sama nanti kita
tarawih bersama di masjid ini. Untuk itu mohon maaf atas keadaannya, kondisinya pada pagi hari ini. Saya sekali lagi mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita masuki jenjang mata acara berikutnya, sambutan wakil masyarakat Sumberjo khususnya dan masyarakat Sumber Baru umumnya yang akan diwakili oleh Bapak Kapolsek Sumber Baru. Monggo Bapak untuk mewakili warga Sumberjo dan Sumber Baru. Alhamdulillah. Ini namanya ditonjok langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai para alim ulama, para kiai, dan khususnya kepada Kiai Zaim, sudah jauh-jauh ke sini. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka langsung dengan beliaunya. Yang saya hormati juga Bapak Bambang, Bapak Kades, Pak Dan Ramil, dan Takmir Masjid. Ini Pak Dirgan ini, Pak Dirgan kayak Pak Kiai ini, kaget saya nih. Saya ingat kayak Sunan Kalijogo ini, pakai surban ini. Ya, moga-moga jadi wali Allah tunggu ini. Ya, dan yang saya cintai dan saya banggakan semua seluruh warga Sumberjo yang hari ini sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali telah mendapatkan sebuah masjid amanah. Nah, ini artinya amanah, jadi betul-betul diamanahkan kepada masyarakat untuk dirawat masjid ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini suatu rezeki bagi kita semua. Ada seseorang yang mungkin mendapatkan rezeki lebih dari kita sehingga bisa membangunkan rumah Allah di desa Sumber Baru ini. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa membangun sebuah masjid sekecil rumah sarang burung aja, atau lebih kecil dari sarang burung, maka Allah berjanji akan membangunkan masjid di surganya. Amin Allahumma amin. Insya Allah kayak gitu Pak Kiai ya. Barusan saya baca soalnya di Google. Barusan saya baca itu, perjalanan sambil baca nih. Ini pasti saya ditundun sama Pak Kiai yang mengeluarkan hadis. Alhamdulillah kok bisa saya baca itu. Sedikit-dikit pernah mondok juga, tapi bukan mondok di pondok pesantren. Mondok di Kalimantan, ya, merantau di sana di pondokan rumah kecil Pak Yai. Ya. Jadi kami dari mewakili warga Sumberjo, Pak Bambang, saya mengucapkan terima kasih sehingga mungkin masyarakat di wilayah kita semakin taat beribadah, apalagi menjelang hari Ramadan ini. Meskipun di sebelah ada masjid, alhamdulillah juga tidak ada permasalahan. Siapapun yang untuk bangun masjid itu hak menyisihkan rezekinya untuk membangun rumah Allah. Ya, jangan dijadikan suatu permasalahan. Ya, niatnya yang penting niatnya kita sama-sama untuk ibadah, itu aja. Ya, niatnya ibadah. Istilahnya apa? Mungkin Pak Bambang sudah mempunyai niat atau ketak hati menyisihkan sebagian rezekinya untuk Allah. Ini saya kebanggaan saya di sini. Saya kemarin juga sudah ketemu Pak Bambang, saya juga kaget. Masjidnya kayak gini saya langsung singgung, Pak sampai niru Masjid Kudus ya, saya gitu, susun. Nah, karena juga Masjid Kudus itu idola saya juga Pak di Demak ya. Saya masih belum bisa bangun masjid, moga-moga tahun depan saya pribadi juga bisa membangun masjid meskipun hanya musola kecil. Amin, moga-moga saya terlaksana. Mulai umroh berapa kali nggak berhasil terus ini. Bukan nggak niat ini, memang nggak ada yang mau untuk umroh. Ya, moga-moga aja lah Allah mengabulkan tahun ini bagi saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Pak Bambang, saya mengucapkan terima kasih sama warga Sumberjo. Terima kasih banget sumbangsinya telah membangunkan tempat ibadah. Semoga wilayah warga sini semakin taat kepada Allah dan semakin alim dan berdoa secara tumaknina di masjid ini. Apalagi bentar lagi udah insya Allah Rabu sudah kita menjalankan ibadah puasa, bisa menjalankan dengan khusyuk. Saya kira itu aja, jangan banyak-banyak nanti dikira saya saingan dengan Pak Kiai untuk ceramah juga di sini. Sebenarnya saya bisa ceramah sampai panjang lebar,
Cuma belum ada kesepakatan dengan Pak Bambang saya. Per jamnya berapa belum ada kesepakatan. Ya itu cuma guyonan Pak Bambang, guyonan aja. Saya kira dari saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih wakil masyarakat Sumberjo khususnya dan masyarakat Sumber Baru umumnya yang diwakili oleh Bapak Kapolsek Kecamatan Sumber Baru. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu bersama untuk masyarakat Sumber Baru dan sekitarnya. Tausiah ceramah agama Islam yang diantarkan oleh Bapak Kiai Haji M. Jaim Ahmad Maksum. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia, juga pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem Jawa Tengah, dan beliau juga cucu pendiri Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Ahmad Maksum Ahmad. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama-sama, kita ikuti bersama-sama ceramah agama Islam tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji M. Jaim Ahmad Maksum. Dan mohon berkenan Bapak Yai, usai ceramah panjenengan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Kiai Haji M. Jaim Ahmad Maksum disilahkan. Monggo Bapak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pembukaan singkat saja karena tadi sudah dibatasi oleh Mas Bambang, jangan sampai lebih dari 1 jam katanya. Makanya pembukaannya saya singkat. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, ada Kiai Edi, profesor ya, yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Saya yakin karena Jember ini daerah kiai, otomatis yang hadir di tengah-tengah kita ini juga banyak kiai. Para tokoh masyarakat, Forkompimcam Kecamatan Sumber Baru, Pak Camat atau yang mewakili, Pak Kapolsek langsung hadir secara fisik, Pak Dan Ramil hadir secara fisik, Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua MUI, dan seluruh pimpinan di wilayah Kecamatan Sumber Baru, Bapak Kepala Desa Sumyosorati beserta seluruh perangkatnya, termasuk Pak Kepala Dusun Sumberjo beserta seluruh masyarakat Sumberjo khususnya dan umumnya masyarakat Yosorati, dan lebih luas lagi adalah masyarakat Sumber Baru. Tak lupa tamu rombongan dari tetangga-tetangga Pak Bambang, yaitu di Desa Kebraon, daerah Kebraon, Surabaya, yang secara sukarela berkenan hadir di majelis peresmian Masjid Amanah ini. Sahabat saya Mas Edi Juwito, Profesor Dr. Kiai Haji Edi Juwito dari Malang, dan teristimewa sahabat saya kenal sejak tahun 98, Mas Bambang Haryono beserta ibu dan anak dan cucu-cucu semua serta keluarga besar beliau yang ada di desa sini, yang telah alhamdulillah berkenan menyerahkan tanahnya kepada Allah Ta'ala melalui masyarakat Sumberjo ini. Hadirin hadirat yang berbahagia,
Saya sebenarnya mau mulai berangkat itu saya sudah berangan-angan. Aku meh nyeritakno tentang masjid. Tapi ternyata sudah didahului oleh Pak Kapolsek. Ya, Kapolsek kalau setengah kiai ya begini. Jadi sudah dibalap di tikungan, ya sudah, saya nggak usah menerangkan tentang masjid. Karena semua orang juga sudah tahu melalui searching, melalui googling, tanya kepada Syekh Google. Sekarang ini di dunia ini orang yang paling alim bukan alim, tapi yang alim adalah Syekh Google. Sampai takon opo ae dijawab. Perkara disasar no urusan lain. Yang penting dijawab. Alim bukan alim. Maka masjid ini diharapkan menjadi poros menciptakan masyarakat yang alim, bukan sekedar alim. Kalau alim, seorang ahli bangunan, seorang yang alim di bidang bangunan. Kalau alim, petani, insinyur adalah alim di bidang pertanian. Tapi kalau alim adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa ulama adalah orang-orang yang bertakwa. Arti takwa sendiri itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Tunduk patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu tentu ketika kita melaksanakan tunduk patuh kepada Allah dan menjauhi larangan Allah, tidak bisa kita sendirian melakukannya. Karena berproses. Kalau bicara proses, maka mesti butuh alat. Butuh orang yang memproses. Salah satu alatnya adalah, atau salah satu medianya adalah masjid ini. Siapa yang memproses adalah takmirnya. Kalau tadi ada takmir di sini tadi ya, takmir. Orang yang memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Tadi sempat dibacakan ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Isra 1 sampai 5, kemudian At-Taubah ayat 18 dan 19. Ya sudah, saya hanya itu aja nanti yang mau saya jelaskan. Hadirin hadirat yang berbahagia. Namun sebelumnya saya perlu matur dulu bahwa masjid itu ada dua. Masjid itu ada dua. Ada masjid untuk jamek atau untuk Jumatan. Sementara ada lagi masjid yang ghairul jamek, yang tidak dipakai Jumatan, tetapi untuk syarat sahnya i'tikaf. Dulu para wali-wali dulu atau ulama-ulama kita dulu itu membangun masjid di dalam rumah. Membangun masjid di dalam rumah. Supaya apa? Supaya ketika beliau itu i'tikaf tidak usah keluar rumah. Karena keluar masih banyak singa, masih banyak ular, masih banyak macam-macam. I'tikaf cukup di dalam masjid, yang masjid itu ada di lingkungan rumah. Kalau sekarang menyebut pasolatan, ya pesolatan. Apa itu? Ruang kecil untuk sholat di rumah itu loh. Ini aku wakafkan menjadi masjid. Sudah jadi masjid. Lah kalau mau menjual bagaimana? Kalau mau menjual, ya menjual rumah bonus masjid. Nggak boleh dijual masjidnya. Wah sudah wakaf. Jual rumah bonus masjid. Masjidnya tidak dijual. Kalau sampean mau merawat, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah, sertifikat dibagi. Wakaf masjid yang 2x1 itu, satunya lagi rumah yang besar itu.
Jadi dulu seperti itu, banyak sekali. Bahkan kalau panjenengan ke Yaman, saya itu termasuk maklar Yaman yang mengantarkan, yang mengirim anak-anak Indonesia ke Jamiah Al-Ahqaf Yaman mulai tahun 2002 sampai sekarang. Jangan salah, Jamiah Al-Ahqaf atau Universitas Al-Ahqaf adalah sebuah perguruan tinggi yang menciptakan manusia-manusia atau santri-santri yang moderat. Tidak sama dengan Yaman yang ada di Son'a. Di sana ada Al-Iman. Universitas Al-Iman itu menciptakan manusia-manusia Wahabi. Saya tidak perlu memperpanjang bicara Wahabi dan Sunni, Syi'i tidak, karena akan repot nantinya. Pokoknya masjid iki wis ana beduke beres wis. Paham gak? Masjid ana beduke beres. Masjid ana takmire beres. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Mas Bambang, masjid ini diserahkan kepada warga sini. Sudah selesai. Saya tadi ada dua hal yang saya catat dari Mas Bambang. Pertama, sebelum pidato tadi, dan saya juga baru sekali ini mendengar pidatonya beliau. Ket biyen ora tau krungu aku pidato. Rumah saku ambar ngomong yang guya-guyu ngono tok ae. Yang pertama, ketika tadi di bawah saya tanya, "Mas, iki bangun masjid kok apik kok ngene ngalang-alangi Madinah iki. Entek piro?" Ora piro-piro. Masya Allah. Banyak orang loh ketika ditanya itu malah kadang-kadang gede-gede no. Wah, ini 5 miliar ini. Wah, gitu ya. Loh Dek, saya tanya gak dijawab. Ditanya oleh Mas Edi juga gak dijawab. Tidak tadi tanyanya, kemarin. Saya tadi. Loh kebungkem perkara sedekah. Ya iki tak bombong ini aja terlalu bombong sampean nggih. Aja katut munggah. Kula niki namung cerita. Saya menceritakan. Artinya sedekahus sir, sedekah yang sudah diserahkan kepada warga sini sudah terserah. Tetapi ada satu message yang disampaikan oleh Mas Bambang dalam masalah ini. Mas Bambang beserta keluarga. Message-nya apa? Ono beduke. Beres nggih? Beres. Soalnya sekarang ini banyak sekali loh masjid itu dibangun bagus ngene ora ana beduke. Kalau ana beduke itu mempunyai ciri yang tidak terbantahkan. Al-muhafazah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi kuno yang baik sementara mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Tidak kok dumeh entuk anyar sing biyen apik dibuang ora. Lah ini khas pesantren. Pak. Halo. Halo. Khas pesantren, Bu. Bu. Sajane ora patek krungu tapi khas pesantren itu seperti itu, al-muhafazah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi-tradisi lama yang baik sembari mengambil hal baru yang lebih baik. Dan metodologi ini dipakai sebagai metodologi dakwah ulama-ulama kita dulu. Sehingga semudah membalik tangan para ulama-ulama kita masuk ke daerah-daerah. Biyen zaman Wali Songo biyen mereka masuk ke Indonesia, ke Nuswantoro ini masyarakat Indonesia masih Buddha, masih Hindu, masih animisme, dinamisme, wong-wong sing isih aliran kepercayaan, bahkan ateis, tidak bertuhan, tidak punya kepercayaan sama sekali. Kesenengane kembang nggih mboten? Kesenengane menyan nggih mboten? Ya. Tapi oleh mbah-mbah kita apakah kembang dan menyan tadi dibuang? Enggak, menyakiti mereka nanti. Satu konsep wadarihim madum tafidarihim wa ardihim madum tafi ardihim. Ketika Anda masuk ke rumah seseorang,
buatlah orang yang punya rumah itu seneng. Oh, rumah kok nyeneng no kayak gini ya, masya Allah. Padahal pewanas. Halo, ini panitia lagi. Padahal pewanas, masya Allah. Tapi wow, menyenangkan sekali rumah sini itu. Adem. Orang ngobene. Yesus. Panitia ngerti, paham tahu orang panitia ini. Nek wong cerdas iku kudune paham. Berproses. Insyaallah. Ketika kita bisa menyenangkan, membuat senang, membahagiakan orang yang punya rumah, begitu kita begitu kita masuk ke rumah ini, oh masya Allah desa sini, kopi keluar, begitu ya, es keluar itu. Tapi kalau kita masuk rumah kok kayak gini panas kabeh gitu, oh rumah kok kayak gini, oh kayak kelenteng. Rumah saya itu pak, rumah saya itu di tengah-tengah kampung pecinan. Karena saya hijrah dari kampung sebelah ke kampung pecinan, maka saya menyesuaikan diri. Rumah tak kasih pernik senengane Cino. Nopo? Lampion. Nanti Mas Edi kalau datang ke sana, lampion di rumah saya banyak. Mau diminta monggo. Pos kamplingnya kalau jenengan nanti sampai googling, tolong googling sekarang. PP Kauman Lasem. Pondok pesantren Kauman Lasem akan muncul pos kamling modelnya koyok kelenteng. Wah itu deh musuh mereka wah bid'ah itu bid'ah barno ae wong sing ngomong niku. Serai ibu gak roh. Ketika kita bisa mengikuti alur, bisa menyenangkan mereka, mengikuti alur tetapi tidak masuk terjerumus ke dalam pusarannya. Ketika kita bisa membahagiakan mereka, kita sendirilah yang seneng. Bu, Pak, bojone sampean kei biasanya 50.000, iki mbok kei 100.000. Engko bengi dikei tandukan apa ora sampean? Ronde kedua. Nyenengno bojo, biasanya 50.000 kei 100.000. Ya nyenengno sampean. Paham ke? Para ulama-ulama kita dulu seperti itu, kembang tidak dibuang. Oh iya, kembang deleh dhuwure kuburan, tabur bunga di atas kuburan. Yang dilakukan kiai-kiai kita itu, wong Jember, wong Lumajang, orang Rembang podo, kiai-kiai pondok pesantren, mesti polanya adalah pola mengikuti alur masyarakat tetapi tidak terjerumus ke dalam pusarannya, tidak menggadekan akidah. Kembang deleh dhuwure kuburan. Ono dalile, ono. Kiai pesantren iku, wali-wali kita dulu, Mbah Mudin, ini Mbah Mudin. Ilmune Mbah Mudin iki. Jadi ilmune wali-wali mbiyen sekarang ini yang mewarisi itu ya Mbah Mudin. Mengko sithik tak ceritani ilmune Mbah Mudin. Mbah ndekne mbok ngakoni mbah ora. Nek menikahkan orang KUA mana KUA? Kepala KUA? Ada. Nah itu kepala KUA itu ilmunya Mbah Kiai dulu. Kalau menikahkan orang, kepala KUA itu gak pernah bertanya siapa saksinya, si A, si B, saksi kamu adil apa enggak, gak ada judul. Padahal rukun pernikahan itu saksi dua adalah orang-orang yang adil, tapi gak ada cerita. Yang namanya kepala KUA, Pak Naib, Mbah Mudin tanya kamu itu adil apa enggak, itu enggak ada cerita. Ini loh kearifan lokal. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh kepala KUA, yang dilakukan oleh Mbah Mudin cukup ketika khutbah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Astaghfirullahalazim. Begitu kan? Hilang faseke wis, adil beres. Astaghfirullahalazim, hilang faseke wis, adil wis beres. Lho ngono iku kadang-kadang kepala awak dhewe ya gak roh nek iki ilmune wali biyen. Mbah Mudin dhewe ya gak roh. Tetapi secara turun-temurun mereka sudah mendapatkan warisan ilmu dari para generasi kita dulu. Mbah-mbah kita dulu. Iku nih ora ilmu nih, mbah-mbah kita gak ada, kembang sama. Ono dalile, ono. Apa dalile? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha kok ora ono sing jawab ngene? Telat. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah jalan-jalan fi hitanil Madinah, di dalam darbul Madinah, lorong-lorong Madinah karo sahabat. Di perjalanan ngelewati kuburan loro sing salah satunya adalah bapake sahabat tadi. Kanjeng Nabi mandek dawuh khuzil jaridah, ambilkan pelepah kurma. Napa? Blarak. Jikokno blarak kurma, dijikok. Dibelah menjadi dua oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu ditaruh di atas kuburan A, satunya lagi di atas kuburan B. Sembari Rasulullah dawuh kepada para sahabat, dua orang yang ada di kuburan ini disiksa oleh malaikat karena melakukan dosa kecil tetapi dengan siksaan yang berat. Ono iku. Pak. Halo. Ono dosa cilik tapi diazab dening Allah, azab sing gedhe iku ya ono. Ya ono ganjaran sithik tapi dikei ganjaran sing luar biasa oleh Allah. Ngamal sithik diganjar sing luar biasa karena niatane. Nopo niku sahabat sampai bingung kaget mergo bapake yo. Waduh, bapakku pernah melakukan dosa kecil dengan azab yang besar, berarti sekarang ini sedang diazab. Kata Rasulullah, selama jaridah ini masih basah maka mengurangi siksa malaikat. Dadi ning kuburan niku ana siksa kubur niku ana. Orang yang sudah mati mulai zaman Nabi Adam nganti saiki durung ana sing mlebu swarga. Sok ben swarga iku. Ono kalimat kok alhamdulillah sekarang sudah di surga, menikmati surga. Durung. Proses ngenteni ning alam barzah. Sok ben kiamat dibangkitkan kembali semuanya, proses satu persatu pritat kono swarga kono. Oh, nek kono neraka berarti ya diuncalno. Nek swarga dituntun. Neng kene angel jaridah ono ni kembang. Ini yang namanya analogi. Analogi itu kias. Kias itu Quran dan hadis dideskripsikan, dianalisa, menganalisa Quran dan hadis, kemudian kandungan-kandungan Quran dan hadis dilogikakan secara individual, jenenge qiyas. Kalau secara kolektif kolegial namanya ijma. Ngono kok ana wong ora gelem qiyas karo ijma, kuwalik. Ora paham. Ngoten. Ya Mas Bambang niki zaman di Kalimantan kali kula niku bicara ijma dan qiyas niku masyaallah pun. Mau praktek tok sing ora durung patek jaman semono niku. Ternyata sekarang sudah melakukan semuanya. Wono. Wah. Beduk iki jare wong-wong muni bid'ah. Ndekne ora, iki kias. Kearifan lokal. Karena zaman semono iku ora ana jaridah, ana ni kembang, ya wis kembang. Mulane sampean nek wulan ruwah ngene iki, nek wayane ruwahan ngene makom, ngresiki kuburan-kuburan aja resik-resik tenanan, suket
basa-basi, jangan dijabuti. Sake. Supaya apa? Akar-akarnya masih mendoakan kepada mayit. Ngoten. Iki kearifan lokal. Zaman semono niku senengane napa menyan. Nek Prof Edi, Mas Bambang masih ingat lah seperti saya usia-usia menjelang 60 atau 60 lebih. Dulu nek ana wong mati iku disumeti menyan. Nggih. Nggih ya Ki. Lho, masane gak iso Madura, iso. Nek ana wong mati disumeti menyan. Karena memang sunnahnya nek ana kematian iku dikei wewangian. Biyen onone menyan, kearifan lokal, menyan aja dipakai. Kan wewangian, mulane disumeti ning ngisore jenazah biyen. Ngoten niku biyen. Saiki refill beres. 10.000 wis wangi wis. Ora perlu meneh menyan, apa meneh menyan donya wis entek. Tapi pada saat itu tidak ada penolakan gitu loh. Niki kearifan lokale, al muhafadhu 'ala al qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi-tradisi kuno yang baik sembari mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Di dalam surat Al-Isra tadi disebutkan bagaimana proses Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa berproses ke Sidratul Muntaha, Mustawa sampai Raf. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut sebagai Isra. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit sab ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha sab 8, munggah negeri sab 9 sing jenenge Mustawa, naik lagi ke sab 10, lantai 10 yang disebut sebagai Raf. Kalau kita menyebut biasanya Arsy, Raf atau Arsy. Di sana Allah dawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan namanya langsung, ya Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Panggilan langsung jenenge, ya Muhammad. Yang istimewa tidak pernah Allah nimbalikan kanjeng Nabi dengan panggilan langsung namanya, itu nggak pernah. Hal yang bersifat publik di dalam Al-Quran maupun di hadis qudsi, Allah nimbali Rasulullah tidak langsung namanya, tetapi ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, dan seterusnya, jabatan-jabatan atau status-status sosialnya. Ini pelajaran penting. Mengapa Allah yang bersifat publik nenggone ngarepe wong Sumberjo, ngarepe wong Yosorati, ngarepe wong Jember, kok nimbali kanjeng Nabi dengan panggilan jabatan dan status sosialnya, sementara dewean kok diundang jenenge langsung, ya Muhammad. Ini pelajaran akhlak tertinggi. Masjid ini sebagai media untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak. Mulanya aku tak mire, maka saya pesan nanti itu supaya di sini itu Mas Bambang walaupun sudah memberikan gitu, jangan lupa dengan masjid sini. Maksudnya jangan lupa itu perkara wakofe lupakan, tetapi menindaklanjuti wakaf tadi terus menerus diingat pendidikannya apa nih, ini ono sing nun sewu iku diawasi. Aja nganti melenceng saka beduk, ngoten lho nggih. Halo. Aja nganti melenceng saka beduk. Beduk rusak benakno neh, tukokno neh ngono. Bila perlu ana kentongane
Perkara wong ngomong bedhok karo kentongan niku Hindu ben barno ae. Ora usah diurusi. Cangkem elek. Ya. Cangkem elek barno ae. Kene mlaku ngono ae. Nek ana wong muni ndongakno mayit ora tekan. Dekne bapake mati ndongakno muga-muga digebuki karo malaikat. Kira-kira ngamuk ta ora? Ngamuk mesti. Mas Quran barno ae barno. Tolong satu hal yang jangan dilupakan selain ngaji Quran tentunya. Takmir nggih. Selain ngaji Quran tentunya, tolong pendidikan akhlak. Di mana akhlak itu adalah merupakan ruh dari Al-Qur'an. Allah dawuh kana khuluquhul Qur'an, bahwa Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Artinya puncak dari segala ajaran itu adalah akhlak, dan akhlak itu Al-Qur'an. Rasulullah itu akhlak mlaku. Ndelok Kanjeng Nabi ya kuwi akhlak. Ndelok Kanjeng Nabi ya kuwi Qur'an. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hanya itu mempunyai pengertian satu tok, nggak ada yang lain. Misi Rasulullah di dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak, hanya akhlak, tidak ada yang lain. Salat akhlak manusia kepada Allah, hubungan vertikal. Zakat akhlak, karena manut maring perintah Allah vertikal, juga horizontal antar makhluk. Semua niku akhlak. Punjer utamanya ada akhlak. Maka masjid ini merupakan media untuk penyebaran al-akhlakul karimah melalui pelajaran Al-Qur'an. Biasa-biasa wae lah ngaji Quran ya, turutan cara mbiyen turutan juz amma. Ibu bapak, Allah nimbali Kanjeng Nabi dewean dengan panggilan namanya. Niki pelajaran tertinggi bagi kita, pelajaran akhlak tertinggi. Nek sampeyan duwe anak kok dadi Pak Camat, mumpung Pak Camat gak ono iki. Oh ada. Oh alhamdulillah, selamat datang Pak Camat. Lengkap ini Masya Allah, Forkompimcam Kecamatan Sumber Baru. Duwe anak kok dadi camat, jangan sekali-kali manggil jenenge anake di depan publik. Zaim gak oleh. Pak Camat, gitu. Ada orang datang, kamu mau apa? Mau menemuin Pak Camat. Walaupun saya ini bapaknya, oh iya sana temuin Pak Camat di sana. Orang kok kono temono Zaim, enggak. Di depan publik untuk tidak menjatuhkan martabat dari Pak Camat. Bukan pribadinya, tetapi jabatan yang melekat pada dirinya. Allah begitu. Di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudassir, dan seterusnya. Tetapi dewean sakarepmu, Zaim, bocah kok kaya ngene. Jenengan kenal namanya Gus Suadi Pasuruan? Terkenal sekali ya Gus Suadi ya. Gus Suadi niku murid abah kula. Kecilnya di Lasem, seumuran dengan saya, hampir 60 tahun. Ketika saya mengantarkan abah saya datang ke rumahnya Gus Suadi, di satu ketika begitu turun dari mobil, Gus Suadi itu sedang dikerumuni oleh murid-murid sepuh-sepuh. Wah, Masya Allah, murid-murid ya orang Madura tak ya, orang Madura, mun bik kiai, Masya Allah. Sedeku ngoten niku. Begitu abah niku mandhap saking mobil, Gus Suadi itu cepet-cepetan uliye marani. Masya Allah, Mbah jenengan abah biasa tuh. Melaku biasa orang terus, oh sayalah gurumu, wah, sayalah gurunya gurumu, enggak. Biasa jalan, Gus Suadi ini apa ya? Ditempatkan duduk di tempat duduknya Gus Suadi tadi yang ada sajadahnya, gak kerso.
Akhirnya duduk di tempat biasa, bareng semua. Kalau mau jam pinten Mbah, saking lasem Mbah. Iya Gus, mau. Ya senajan ora basa. Iya Gus, alhamdulillah sehat, mau sekolah lasem jam ya ini. Pun tamune mulai dijewer. Tamune wis padha mulai, kupinge Gus Ati dijewer karo abah kula mlebu ning gone omah. Ayo golekno duren. Ora kokonan bojomu kon golekno duren. Masya Allah kula kelingan. Mau abah muntuk-muntuk karo Gus Ati. Buarek wis dhewean kupinge dikenekno diceblek-ceblek bocah kok ora tau moro lasem. Kapan kowe moro? Murid. Dhewean. Tidak menjatuhkan martabat di hadapan orang-orang yang menghormati dia. Paham sampean? Paham nggih? Ngono lho. Niku pelajaran akhlak tertinggi niku nggih niku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam krana entuk ngilmu langsung saka Allah, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sing mulang tata kramaku iku pangeran. Sing ngapikno tata kramaku ya Gusti Allah. Mulane krana sing mulang gurune iku langsung pangeran. Ya luar biasa. Punjer. Lah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diturunno melalui para ulama-ulama mbiyen, wali-wali mbiyen, mudun iki Mbah Mudin. Iki judulnya Mudin tak kandhani. Pidato kali ini judulnya Mudin. Ilmune Mudin kok ora hebat iku piye jal? Ana neh. Ana wong mati. Mesti wau nerusno. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Padha maca astaghfirullahal azim. Sudah banyak orang-orang yang padha maca istighfar, faseke berarti ilang, berarti dheweke wis adil beres. Gak perlu nakoni wong, kamu adil, gak perlu. Kearifan lokal. Sabare maca istighfar tim mriki terus maca napa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngoten nggih? Jajal sampean delok mripate Pak KUA utawa mripate Mbah Mudin utawa mripate kiai sing nikahke, sing dingeti sapa? Cangkeme wong sing dinikahke. Ora usah nakoni, Cong. Kowe kan meh tak nikahno, kowe iku Islam ta ora? Ora usah. Dawa-dawa agar gelem syahadat beres mesti Islam wis. Sapa ngerti dheweke sedurunge mrene mau nglakoni ning ngene klenteng dhisik ngene-ngene apa piye apa. Melakukan kemusyrikan dan iki ngilmune kiai kuno. Jelas nggih? Masyaallah. Niki bagian saka benteng akidah, benteng syariah asy-syafi'iyah. Niki ya Syafi'i ta ora? Oh, beres ah. Pokoke agar ana beduk wis ketara wis. Gak tuwa-tuwa. Gak usah takon tuwa-tuwa agar ana beduk wis benteng niku pun. Mulane senajan beduk ora tau ditabuh, paribasane ora tau ditabuh, sing penting ana beduke beres. Pun. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, masjid wonten kalih. Setunggal masjid ingkang jamek sing kanggo Jumatan, nomor kalih masjid sing ghairu jamek. Sing penting wakaf dadi masjid beres. Perkara ora dienggo Jumatan ora apa-apa. Somben satu ketika nanti kalau syarat sudah memenuhi syarat kemudian akan dipakai Jumatan, silahkan. Ngoten lho nggih. Tapi nek wis masjid. Tapi nek semula iki mau wakafe ora wakaf masjid, wakafe kanggo langgar biasa ditingkatkan menjadi masjid. Cara Syafi'i ku ora oleh. Wis wakaf langgar biasa kok ujug-ujug dadi masjid. Wakaf-wakaf kuburan kok ujug-ujug dadi masjid. Wakaf apa kok ujug-ujug wakaf dadi masjid. Beralih kaya ngoten niku cara Syafi'i mboten angsal. Ala Nahjin Nawawi mboten ngengengaken. Tapi nek mulai awal mun wakaf masjid kaya ngeten niki oleh satu ketika somben apa masyarakate sing wis penuh nih masjid kono tidak memungkinkan apa krono satu dan lain hal berkaitan dengan jarak, bukan jarak antar masjid. Kalau masalah itu nanti Mas Bambang sudah bisa menerangkan, kemarin sudah saya terangkan panjang lebar.
Jarak itu bukan antar masjid tetapi antar masyarakat kampung terdekat situ dengan masjid sini. Niku mboten usah kula bahas. Yang ketiga tentang masjid. Jamek sendiri, Jumatan sendiri itu tidak harus di dalam masjid. Bapak Ibu, sampean kelingan peristiwa Monas ta ora? Ono Jumatan ning Monas. Bukan masalah Jumatan yang Monas sing dibahas, yang dibahas adalah ta'addudul Jum'ah. Wis ono Jumatan ning masjid ndi? Masjid Istiqlal kok ngadakno ning Monas sing cara apa-apane durung memenuhi syarat. Itu aja. Lah, Jumatan kok ora kudu ning masjid iku kaya ngopo? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali Kanjeng Nabi Jumatan niku gondalan. Halo. Perjalanan saka Kuba 7 kilo mara Madinah niku dina Jumat. Dina Jumat. Duha rada awan. Tengah-tengahnya melaku turun ayat tentang wajib Jumatan. Langsung Jumatan itu perjalanan. Mulane masjid Jum'ah niku tengah-tengah antara Kuba sampai tekan Masjid Nabawi. Ono ayat tentang Jumatan, langsung Jumatan di situ. Masjid, durung ana masjid. Ya wis ning pinggir dalan kono kuwi Jumatane. Bar dienggo Jumatan terus akhirnya dibangun masjid jenenge Masjid Jum'ah. Pertanyaan saya, berarti mau Jumatane ini masjid apa ning dalan? Dalan. Jadi bukan masalah masjid dan tidak masjid untuk Jumatan itu. Nah, saiki nek masjid kena gempa, entek, gak ono bangunane. Sama Jumatan iki. Dalan. Utawa ning omahe wong ngono bareng-bareng. Mboten napa-napa. Ini masalah masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fikih kemasjidan ini juga penting. Non sewu, kula niki mboten nyindir kono kene mboten, tetapi non sewu niki pelajaran. Gelem ta ora sampeyan tak kandhani? Ono dalil umum, ono dalil khusus. Nek cara pondok, ketika ada dalil yang sifatnya khusus, maka itu dimenangkan, didahulukan daripada dalil umum. Wong donga iku dalil umume iku ora ngangkat tangan. Ana wong donga kok ora gelem ngangkat tangan, tangane menawa gatelen menawa. Lho kon ngangkat tangan ngene lho, njaluk iku ora ngene, njaluk ning bapake tangane munggah, njaluk ning pangeran kok tangane kok tepleh-tepleh niku dure sikil bangeten niku. Dalil umume donga niku tangan niku ya diangkat. Tapi di khutbah mboten. Khutbah niku ana dalil khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nek khutbah astane tangane ora diangkat. Bahkan kadang-kadang astane malah nunjuk munggah. Al-maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kadang astane nunjuk munggah ngene iki jari telunjuke, kadang ora. Paham nggih? Mulane sunnahe bagi khatib nek khutbah sunnahe ora ngangkat tangan. Aja merkenteng nganggo dalil sing ngangkat tangan, iku dalil umum, iki dalil khusus. Nah, dalil umum nek nglakoni apik nganggo tangan tengen apa kiwa? Sama nek ngombe tangan tengen tak kiwa? Sama nek bar ngombe sampean kekno wong sebelah tengen apa sebelah kiwa? Tengen. Tapi khutbah, khatib nyekel tongkat ansitu wasma'u, nyekel teken utawa nyekel pedang utawa nyekel tombak utawa nyekel napa mawon sing dienggo tekenan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganggo tangan kiwa. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Ngon. Niki fikih kemasjidan. Nomor 3. Aku durung roh niki mungkin sedinge piye. Saka toilet mara masjid nganggo sandal mboten? Napa langsung?
Pakai sandal. Oke, saya pun. Nek langsung kei koboan. Kalau langsung dari toilet masuk ke masjid beri koboan sing punjul saka 2 kullah. 2 kullah itu 60 cm kubik. Kalau air sudah 60 cm kubik maka itu 2 kullah. Sebaiknya lebih dari itu. Supaya kaki kita dari toilet yang terkena najis mergo saka toilet mlebu marang masjid dalam keadaan suci. Jangan melihat faktor kotor karo resike. Nek iso ya resik ya suci. Kita ini madhab Syafi'i. Halo. Orang madhab Abu Hanifah. Nek madhab Abu Hanifah sing penting ketok resik, suci. Aku mau gregeten ya salat subuh. Ning nggon mau masuk Pasuruan rest area masjidnya apik gede saka toilet mau masjid ku ndak jak langsung Masya Allah. Kalau akhirnya ya Allah Karim ngono ya Allah Karim. Kalau nek wis ngono-ngono iku Allah Karim. Tapi ki menunjukkan bahwa bangun hanya saka estetika, saka bentuk, saka kecantikan, tetapi tidak paham dengan hukum. Lah niki kudune nganggo fikih kemasjidan. Sama delok. Masjid-masjid kuno mbiyen iku nek ora jedinge ning jaba sehingga masuk ke masjid pakai sendal, maksudnya ning jabane masjid pakai sandal ora kok mlebu masjid. Nek ora ngono ya nganggo kobokan, delok masjid kuno. Ana nek masjid kuno. Saya tak delok masjid kene. Ngarepan mriku nggih ngarepe. Ngarepan pol ana lawange gak? Ah, masjid insinyur iki. Nek masjid kiai. Mriki niki pengimaman, nggih. Mriki barisan pertama. Urutane barisan pertama mriko niku ana lawange. Sama delok masjid-masjid kuno-kuno. Ana lawang nggon ngarepan ngono lawang, kiri kanan ada. Sayap kanan, sayap kiri, bagian depan ada. Apa maksudnya? Nek ana wong sing jamaah ning jaba, ana lawange bukaan, iku sah. Karena khorijal masjid. Kalau di dalam masjid gak ada masalah. Meh terhalang opo ae ora masalah. Bainal imam wal ma'mum ana halangan opo ae gak masalah. Kalau di dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid harus ada jalan nufuz antara makmum dengan imam, harus ada jalan nufuz melalui depan. Nufuz itu jalan nembus. Kalau jalan nembusnya melalui belakang ora sah. Ora ana ning masjid kok ana wong salat ning nggon tembok lore tembok masjid sing temboke mau rapet-pet ora sah. Jabone masjid, kecuali nek nggon tembok kono kuwi jabone tembok masih masjid, nah masih sah. Empere masjid ngarepe jenenge apa? Teras masjid jenenge masjid. Emper itu pinggir ya. Emper masjid namanya masjid. Emperan itu emperan 1 meter 2 meter masjid. Teras bagian depan masjid. Tapi kalau sudah tempat sandal itu bukan. Niki fikih kemasjidan. Oke. Niki hal-hal penting yang saya harap bisa dipegang dan bisa menjadi acuan bagi takmir Masjid Amanah. Para ibu, para bapak ingkang kula mulyakaken, udah bisa jam. Sudah 52 menit. Keras dila, kurang 8 menit. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, ketambahi nggih, ketambahi sithik. Sing pun niku badhe kondur gak apa-apa, iki tambahi sing niku ae. Kula tambahi sing bagi yang masih berminat, yang tidak minat silahkan pulang gak apa-apa. Tapi ngeten.
tak kandhani sing meh mulih ben ora sida. Pangeran niku nitahno wali niku ketika ana kumpulane wong Islam punjul saka 40. Niki punjul saka 40 apa punjul saka 400 apa punjul saka 4000? Kursine pirang ewu iki? Kulo pinten? 2000 kursi. Masya Allah, iki terisi separo wis luar biasa niku. Kalau mau ndelok saka mriko iki ndi to panggunge kok kursi ae. Masya Allah. Wong Islam niku Pak Kapolsek menawi kumpul tiang 40 itu Allah akan mengangkat satu di antaranya menjadi wali Allah. Pak, kira-kira nih sampean donga dhewean niku mandi ta ora? Terus terang potongane kok. Sampeyan niku kakean dosa ta ora? Lho kadek muni kakean ganjaran banget tenan. Wong sing apik iku sing ngakoni kakean dosa. Mungkin kita ini semua dari 2000 orang ini busrut kabeh dongane. Tapi Allah ngangkat setunggal dadi wali. Begitu ndonga bareng-bareng sing setunggal sing wali mau mesti mandine kabeh niku katut. Amin Allahumma amin. Benar. Dan donga iki mesti donga apik. Sampeyan mungkin ini pas Fatihah niki teori donga lho nggih. Pas Fatihah tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in buat tek tengah atine jenengan minta satu hal yang paling jenengan minta. Aja akeh-akeh. Ya Allah. Lan aja aneh-aneh. Aja akeh-akeh lan aja aneh-aneh. Ngono ndonga kok aneh-aneh ya Allah. Mugi-mugi. Moh kasih to. Bu, nek gone Mekah niku ana. Bah, donga sing paling mandi niku napa, Bah? Lah kula niku ndelok dek niku bojo ketiga. Halo. Halo. Bojo ketiga. Takone donga sing paling mandi niku donga napa, Bah? Lah sampean meh donga napa? Karo kula niku nggih, kula kan mbok tuwa, kula kan disakiti oleh suami saya. Saya kepengen yang pertama kedua itu biar dipegat aja, biar saya saja. Padahal bojo kedua karo bojo ketiga ya melu. Lha iku nek takon nggone aku kira-kira dongane piye? Muga-muga bojo pertama karo ketiga dipegat ngono ya. Engko sing ketiga ya ngono muga-muga pertama karo kedua dipegat. Akhirnya mulai saka Mekah kabeh telu-telune kepegat kabeh. Mandi kabeh soalnya. Telu-telune kepegat kabeh. Ndonga niku aja aneh-aneh. Ya aja akeh-akeh. Ndonga njaluk siji. Jamek. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ting manahe jenengan, atine jenengan mbuatek nyuwun napa setunggal yakin hasil. Jaluk niku nek ora yakin gak kasil. Soale suudzon karo pangeran. Ana wong rabi, kita nanti punya anak 1-2 saja ya. Kan kita hidupnya penghasilan kita kan cuma 1 juta, 1-2 saja ya. Duh, pangeran disuudzoni. Kula mbiyen karo Mas Bambang niku lho. Kula durung duwe anak. Uripku ya ngono iku ae. Urip kula ngoten niku, duwe anak siji. Tambah duwe sepeda motor, duwe mobil, duwe anak loro tambah saniki anak kula 8. Halo. Bu. Sampeyan anake piro? Pengen roh aku pana anak 8 zaman sekarang, zaman now. Anak 8 dilalai saiki tambah sugih kula. Sugih anak. Iso urip kabeh ngoten lho nggih. Iso urip kabeh, iso mondok kabeh. Masyaallah. Wis aja suudzon karo pangeran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Kayak gini iki pasrah, takwa pangeran pasrah beres. Ya ja'allahu makhraja. Apa nek wong nyumbang itu terus kentekan dhuwit mboten, tambah engko titeni. Amin Allahumma amin. Ora ana judule kurang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wow, akeh. Teng Lasem niku ana wong zahire ora bakal iso urip. Paling-paling dia anak siji ora iso nguripi. Anake selawe isi urip kabeh. Sakniki ana Kecamatan Sedan. Sama delok ning Google. Anake selawe urip kabeh ora ana sing kembar. Prucut ngono ya. Lohar lahir ae. Setahun, 2 tahun lahir anake selawe urip kabeh. Bapak ibuke napa? Petani. Tanah hanya 1/4 hektar, setengah bau, 3.000 meter. Nguripi anak bro selawe. Engko anak telu kok geger gak karu-karuan. Wah, repot kabeh ya. Halo. Bojo kula niku lho tak ngapunten nggih. Bojo kula niku mbiyen Bang, pun bang, adik gak gelem terus aku wayah aku rabi neh aku. Adik gak gelem sak tuntas-tuntase aku rabi neh. Ya wis akhirnya saya pleh-pleh ngono. Metu neh, lahir neh nganti 8. Sakniki pabrik masih buka, produksi masih lancar. Alhamdulillah. Sok mben lahir nomor 9. Lho kok guyu sama nih piye? Dikandani kok. Mila nggih. Pon niku mawon ah kesuwen ora sok ben ora nek kula tak entekno sakniki sok ben gak komanan. Gak ono undangan neh. Kula seneng diundang Mas Bambang niki. Wis ora usah tak critakno mudak sampean mangkel. Bu Bambang guyang-guyu tambah cantik gak sesuai. Masya Allah. Pun mugi-mugi kita sedaya angsal barokah. Amin Allahumma amin. Manfaat lan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ridhaillah wa risyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi wa ala ma nawainahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bisiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah yassir lana umur hasil maqasid fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna ya Allah wa auladana wa talamidana wa jami'a ra'ayana ya Allah min ibadika as-salihin as-sabirin asy-syakirin adz-dzakirin al-khashi'in al-qanitin az-zahitin al-mukhlisin al-mukhlasin al-marzuqin al-aidin al-faizin al-amin al-ulama'il 'amilin waj'alna wa iyyahum ya Allah min ibadika alladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma barik hadzal majlis ya Allah. Allahumma barik hadhil majlisah ya Allah. Allahumma barik hadhil jalsah ya Allah. Allahumma barik hadzal masjid fi hadhil qaryah fi hadhil buq'ah fi hadhil qaryah fi hadhil mantiqah ya Allah. Mubarakatan thayyibatan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin teman yang berbahagia, tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu. Momen yang sangat kita nantikan di Dusun Sumberjo, Desa Yasrati, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Peresmian Masjid Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun atau di usia 35 rehab Ka'bah. Saat itu terjadi cekcok antara 4 kelompok atau 4 suku yang ada di Mekah. Siapa yang berhak memasang kembali Hajar Aswad? Maka kalau tidak ada keputusan akhir, maka pasti akan terjadi pertumpahan darah. Keputusannya adalah siapa yang masuk masjid pertama kali nanti adalah dialah yang akan memasang Hajar Aswad. Ditunggu seperti jam 12 malam, yang muncul adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disepakatilah Kanjeng Rasul yang akan memasang Hajar Aswad. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kerso masang sendiri, tetapi menggunakan 4 tokoh tadi itu. Untuk itulah akhirnya 4 orang tadi itu, 4 tokoh-tokoh tadi itu memegang sajadah. Kalau sekarang sajadah lah, serban. Batu ditaruh di tengah-tengah, 4 orang mengangkat serban, akhirnya Rasulullah yang memasang Hajar Aswad. Saya sekarang ini berharap panjenengan semuanya ikut memegang yang akan dipotong. Jadi semuanya ngalap barokah, okay? Ngalap barokah. Monggo semuanya memegang.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini membangun masjid itu perbuatan yang sangat baik. Gitu ya. Kenapa? Dengan membangun masjid itu kan mengajak umat Islam untuk menjalankan syariatnya dengan tertib. Kemudian masjid di tempat sujud. Zamannya Rasulullah itu masjid itu tempat berkoordinasi, tempat berkumpulnya para sahabat, para pejuang untuk membicarakan negara atau membicarakan perjuangan Islam pada awalnya. Makanya masjid itu dibangun di sebelahnya rumah Rasulullah. Oleh karena itu pembangunan masjid adalah tindakan yang sangat mulia, patut untuk dicontoh bagi anak muda. Tapi yang lebih penting bagi masyarakat di sini itu untuk meramaikannya, memakmurkannya, kemudian ini menjadi pusat untuk berkoordinasi dan mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Saya kira demikian dari saya. Saya Edi Juwito, sahabatnya Pak Bambang Haryono, sudah cukup lama dan sekarang masih bersahabat, berteman dengan sangat baik. Mudah-mudahan sampai akhirat nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah pada siang hari ini juga masjid ini telah diserahkan ke masyarakat sekitarnya oleh keluarga besar Bapak Bambang Haryono, yang mana besar harapan kami ini merupakan sebuah amanah yang Allah titipkan untuk Pak Bambang dan masyarakat sekitarnya, yang selanjutnya diharapkan melalui takmir Dewan Kemakmuran Masjid Amanah ini dapat memberikan dampak positif, beriman, bertakwa, serta makmurnya masyarakat sekitarnya dalam rangka membangun akidah dan ketakwaan di masjid yang baru saja diresmikan dan diserahkan. Sekali lagi saya pribadi yang jauh dari Jakarta datang ke Jember ini mengucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga Pak Bambang dan keluarga besar mendapatkan keberkahan, keridhaan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas peresmian Masjid Amanah. Cita-cita dari Pak Bambang akhirnya tercapai dan keluarga tercapai. Semoga masjid ini sebagai awalan untuk ibadah dan amalan dari keluarga Pak Bambang Haryono. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 telah diresmikan Masjid Amanah, di mana masjid itu adalah infak ataupun wakaf dari keluarga Bapak Bambang untuk warga Sumberjo. Saya atas nama pribadi maupun masyarakat Sumberjo, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, saya sangat terima kasih karena ini nanti akan digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan agama, supaya anak-anak kita bisa belajar beragama di Masjid Amanah. Mudah-mudahan zamannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumberjo sebagai sarana ibadah, sarana untuk menuntut ilmu agama Islam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Masjid Amanah ini bermanfaat bagi warga sini sehingga masyarakat sini semakin alim dan semakin khusyuk dalam ibadah, terutama pada saat kita akan 3 hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Semoga ini sangat bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat Sumberjo dengan sebaik-baiknya.
Ini amanah dari seorang pengusaha kita, dari Pak Bambang. Saya mengucapkan sekali lagi atas nama warga Sumberjo, mengucapkan terima kasih telah didirikan masjid, dan moga Allah ini barakallah dari Allah kepada Pak Bambang. Ya Allah akan membangunkan sebuah masjid nanti di surga kepada Bambang. Amin ya rabbal alamin.